itu reaksi fusi? Kebutuhan manusia saat ini adalah energi. Misalnya, energi listrik untuk penerangan, energi matahari untuk tumbuhan, dan energi untuk komputer kita. Kita bisa mendapatkan energi ini dari berbagai sumber seperti pembakaran bahan bakar fosil, pembelahan atom, maupun dari panel surya. Namun, energi itu memiliki kelemahan, misalnya bahan bakar hasilnya sangat beracun, limbah nuklir, dan masih belum ada baterai untuk menyimpan sinar matahari untuk cuaca berawan. Matahari memiliki jumlah energi yang hampir tidak terbatas. Oleh karena itu, adakah cara untuk membuat matahari untuk di bumi? Sebelum itu, mari kita bahas tentang fusi. Fusi adalah penggabungan dua partikel yang sangat kecil secara bersama, seperti hidrogen. Gabungan hidrogen tersebut merupakan atom helium yang masanya lebih kecil karena ada neutron yang dilepas sehingga helium melepaskan energi kinetik. Keadaannya stabil karena adanya gaya Coulomb. Maka dua partikel hidrogen yang bermuatan positif akan sulit untuk bergabung. Agar kedua atom dapat bergabung, kita membutuhkan gaya tarik yang jauh lebih kuat daripada gaya elektrostatisnya. Dan keadaan ini terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Karena proses reaksinya yang sangat spontan hanya dapat terjadi pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Pada keadaan inilah kedua partikel bisa bergabung untuk membentuk atom yang lebih berat. Berikut adalah reaksi penggabungan dua inti atom hidrogen. Satu atom hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen lain menjadi deuterium 1 positron dan satu neutronium. Selanjutnya, deuterium bergabung dengan inti atom hidrogen membentuk isotop helium. Jika dua isotop helium yang demikian digabungkan, maka bentuknya akan menjadi helium yang lebih berat dan menghasilkan jumlah energi yang lebih besar. Persamaan kimia reaksi fusi nuklir untuk inti atom hidrogen adalah sebagai berikut. Mungkin mustahil untuk membuat reaktor fusi yang sangat layak di bumi, tetapi jika bisa dibuat, hal tersebut akan sangat efisien. Satu gelas air dapat digunakan untuk memproduksi energi yang setara dengan membakar satu barel minyak mentah dengan tanpa adanya limbah. Hal ini dikarenakan reaktor fusi menggunakan hidrogen atau helium sebagai bahan bakar dan air laut terisi dengan hidrogen tersebut. Tapi tidak semua hidrogen dapat kita gunakan. Spesifik isotop dengan ekstra neutron disebut deuterium dan tritium diperlukan untuk membuat reaksi yang dapat deuterium itu stabil dan dapat kita temukan di dalam air laut. Akan tetapi untuk tritium lebih sulit untuk kita temukan. Tritium menggunakan zat radioaktif yang jumlahnya hanya sekitar 20 kilo di dunia, sehingga kita mungkin membutuhkan bahan fusi lainnya untuk menggunakan tritium tersebut. Bahan lain tersebut adalah helium-3 yang merupakan sebuah isotop dari helium yang dapat menjadi pengganti tritium yang lebih baik. Reaktor fusi tidak seperti reaktor nuklir yang dapat mencair dan juga menyebabkan bencana jika reaktor mengalami kegagalan. Maka plasma akan meluas dan juga mendingin sehingga reaksinya akan berhenti. Sederhananya, itu bukanlah sebuah bom. Untuk pelepasan bahan bakar radioaktif seperti tritium bisa menimbulkan ancaman bagi lingkungan kita. Tritium bisa berkaitan dengan oksigen, lalu membuat air radioaktif yang bisa membahayakan lingkungan. Apa itu reaksi fisi? Adalah reaksi pemecahan inti atom. Contohnya uranium pada bom atom. Jadinya inti uranium ini akan ditembak oleh neutron. Jadinya saat ditembak oleh neutron, inti uranium ini akan dipecah dan akan mengeluarkan energi dan juga akan mengeluarkan 2 neutron atau 3 neutron untuk menembak uranium yang lainnya. Dan ini akan menghasilkan reaksi fisi berantai.